Atau kalau terjadi kesalahan di antara mereka, maka mereka saling mengingatkan, Pak. Karena mboten nulis ini ku mboten piambak-piambak. Wahyu turun, kemudian Nabi memanggil, mereka nulis bersama-sama. Sehingga kemudian antar tulisan satu penulis dengan penulis lainnya niku tidak ada perbedaan. Kemudian Al-Quran merupakan kitab yang autentik. Autentik niki yang pertama dalam segi tulisannya, yang kedua dalam segi bacaannya. Maka ada ilmu yang mengkaji, yang membahas tentang kaidah penulisan Al-Quran. Niku namanya ilmu rasm, Mbak. Ilmu rasm. Jadi para ulama zaman dahulu hingga sekarang niku ada yang mempunyai spesialisasi di bidang penulisan Al-Quran. Penulisan Al-Quran niku mboten sama dengan bahasa Arab biasa, wonten kaidah-kaidahnya, Pak. Bahkan kitab terkait ilmu rasm niki sampai berjilid-jilid. Ilmu rasm niki membahas tentang metode penulisan Al-Quran yang sesuai dengan Al-Quran yang ditulis pada masa Nabi dan dibukukan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Niki namanya ilmu rasm. Ada lagi ilmu qiraat. Ilmu qiraat niku ilmu membaca Al-Quran sesuai dengan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu niku setelah Nabi wafat, Islam tersebar ke berbagai negara, ke Irak, ke Iran, ke Mesir, Syria dan sekitarnya. Maka muncul berbagai macam qiraat, Pak. Ada qiraat yang masih sanadnya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada qiraat yang dhaif, ada qiraat bahkan qiraat yang palsu. Maka disinilah kemudian muncul para ulama, para mujtahid, para imam madhab, tetapi madhab dalam ilmu qiraat, Pak, bukan madhab dalam fikih, Bu. Ilmu qiraat dan fikih itu beda. Kalau fikih berdiri di atas metode ijtihad, Pak. Kalau qiraat boten, qiraat itu tidak akan diterima kecuali punya sanad yang mutawatir sampai kepada Rasulullah. Maka kemudian sekarang kita kenal dengan qiraat sab'ah. Ada qiraat asyrah. Qiraat asyrah berarti qiraat yang terdiri dari 10 imam, yang mana 10 imam niki mendokumentasikan, meriwayatkan bacaan-bacaan yang sampai kepada Rasulullah secara mutawatir. Niku ada imam-imamnya, Pak. Ada Imam Nafi', ada Imam Ibnu Katsir, ada Imam Abu Amr. Niku sejarah pewanjang kalau dibahas. Qiraat yang kita baca ini qiraat siapa? Qiraat Nabi yang diriwayatkan melalui jalur Imam Asim, yang diriwayatkan oleh Imam Hafiz. Dan qiraat yang ada di seluruh Indonesia niki adalah qiraat Hafiz. Nembe paham nggih? Jadi tidak hanya dalam fikih, Pak, kita bermadhab. Dalam fikih, madhab yang diakui oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah niku ada 4 nggih. Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dalam qiraat, qiraat yang diakui oleh seluruh dunia, yang mempunyai sanad mutawatir hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnul Jazari, niku ada 10 qiraat. Maka insyaallah dalam pertemuan lainnya kita akan bahas secara lebih detail insyaallah, Pak. Pun ada yang ditanyakan lain, monggo. Wonten, Bu? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang mu'alaf, Ustaz. Alhamdulillah, saya yakin bahwa Al-Quran itu mutasyabihat. Pengalaman kami, anak saya meninggal kena COVID. Pripun? Kena COVID meninggal. Oh, kena COVID nggih. Waktu itu dibawa ke rumah sakit, 3 hari tidak ada. Akhirnya saya sempat sebelum dia meninggal itu, dia mohon izin kepada saya bahwa dia akan meninggal. Pada akhirnya saya hanya bisa membekali
kamu nanti kalau ditanya sama malaikat, siapa Tuhanmu? Jawab Allah. Siapa Nabimu? Nabi Muhammad. Apa kitabmu? Al-Quran. Setelah itu, setelah dia meninggal, saya tertular, kena COVID. Kena COVID, istrinya dia juga kena COVID, karena waktu itu menunggu, karena saya minta kepada rumah sakit, saya mau membekali anak saya. Kalau saya tidak boleh masuk, ini bekal terakhir untuk anak saya menghadap Allah. Anak saya minta, segera Mi, aku pengen pulang, saya sudah ditunggu Allah. Dan anak saya ini dari kecil memang saya didik agama. Saya hajikan waktu dia SMP, sudah saya hajikan terus sampai di perkawinan, sehingga saya sakit, istrinya sakit. Pengalaman saya sakit itu, saya kena COVID 2 kali, kena COVID, kena Omikron. Saya melihat anak saya di rumah sakit seperti itu. Akhirnya saya sakit dengan istrinya ini satu rumah, saya tangani sendiri. Tidak, karena waktu itu memang tidak ada obatnya, sehingga saya hanya baca Al-Quran. Tiap huruf itu saya amati, saya dalami. Alhamdulillah waktu itu saya itu waktu sakit demam semuanya itu, badan saya tiap membaca Al-Quran panas, keringat dingin itu keluar semua, panas. Akhirnya panas itu mereda, sehingga sakit yang kedua di Omikron itu saya sudah baca Al-Quran aja. Di situ keyakinan saya bahwa Al-Quran itu penyembuh penyakit. Hakul yakin, betul-betul saya yakin, seyakin-yakinnya. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Jadi itu kisah dari pengalaman ibu, Pak. Ibu alhamdulillah menjelang kapundutnya putra beliau masih sempat ingat Al-Quran, membaca Al-Quran. Saya tambahkan, setelah dia meninggal, kakaknya yang dua-dua itu perempuan, dia itu dimimpiin bahwa, Mbak jangan nangis saja, aku ini sudah di tempat yang enak, perjalananku masih panjang. Kalau kamu nangis, saya jalan ini masih jauh, nanti mandek noleh maneh. Terus saya yang mbaknya satunya itu dimimpiin, Mbak aku di sini wes enak, ndak gemuk, obat-obat itu semua sudah keluar, badanku kurus. Terus sekarang ini rumahku tuh bagus, terdiri dari emas semua, seperti itu. Terima kasih Ustaz. Waktunya sampai. Kita bersyukur Bu, semoga itu menjadi pertanda bahwa putra ibu husnul khatimah insyaallah, dan semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah Bapak Ibu termasuk yang mendapatkan kematian yang husnul khatimah. Dan memang Al-Qur'an niku dalam salah satu ayat disebutkan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Al-Qur'an itu syifa, Pak. Syifa artinya penyembuh, obat. Obat ini bisa berarti obat penyakit hati atau penyakit jasmani, jika benar-benar kita mempunyai keyakinan yang benar-benar mantap. Bapak Ibu rahimakumullah, saya kira cekap karena waktunya sudah habis. Insyaallah penafsiran ayat selanjutnya akan kita lanjutkan Selasa depan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.